Oke, baik, perkenalkan nama saya Bastian Jimbal Tanenggo, NIM 21110033. Sini kita akan lanjutkan untuk tutorial untuk sistem kerja rekam medis. Nah, di sini kita kemarin kan sudah buat di bagian admin ya untuk karyawan-karyawan, untuk data, ada data rekam medis, ada data karyawan, data pasien dan lain sebagainya yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan buat untuk pendaftaran pasien baru. Sini kita akan buat input formnya. Untuk input formnya kita buat di edit profil pasien. Nah, di sini ada error. Kita lihat dulu di sini. Sini errornya itu ada di atribut global, di aset atribut global, kemudian di 27. Kemudian ada di nav juga. Oke, berarti kita ke nav dulu. Itu navnya kita lihat ada di mana? Navnya itu ada di bagian folder pasien, aset, kemudian di nav. Oke, kita cek di folder pasien. Oke, yang ini. Kita cek di pasien, kemudian di aset, kemudian di nav. Bentar, dia ada loading. Nah, untuk di aset, sini kita bisa lihat di bagian nav-nya ini, kenapa ada error? Nah, di sini ada error karena untuk di nav, untuk bagian untuk bagian pendaftaran pasien baru itu seharusnya kita tidak kunci untuk halamannya. Jadi kita hapus untuk halaman atributnya ini, kita hapus. Kita tidak pakai. Kemudian sini kita juga hapus yang ini. Kita hapus yang ini karena kita tidak perlu untuk usernya, karena dia itu kan belum login. Jadi kita tidak perlu menampilkan user yang login. Kemudian kita juga tidak perlu kunci halamannya, karena itu pasien melakukan pendaftaran baru. Nah, kemudian di sini kita testing dulu, kita refresh. Nah, di sini sudah tidak login. Sorry, dia sudah tidak ada error. Sini kita akan buat untuk input formnya di sini. Tapi di sini kan layarnya ini kayak terlalu lebar ya untuk halamannya. Jadi di sini untuk halamannya ini kita akan bagi dua menggunakan grid untuk dua tabel. Jadi untuk di sebelah kiri ini kita biarkan kosong. Nanti kita akan tampilkan sesuatu di sini yang nantinya akan kita pikirkan. Tapi di bagian kanan kita akan buat untuk form inputnya atau input formnya itu. Berarti di sini kita ke script, kita buka di bagian user interface, kemudian di pendaftaran baru. Nah, di pendaftaran baru ini kita hapus yang ini. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita kan akan bagi dua halaman, kita menggunakan grid. Jadi kita bagi dulu halaman, baru kita buat untuk formnya. Sini saya pakai script dari grid. Jadi kita masukkan scriptnya, div, kemudian kita kasih kelas. Nah, untuk kelasnya ini kita kasih kelas row. Setelah kelas row kita kasih kita tutup dulu. Kemudian kita tutup div lagi. Nah, setelah itu kita enter di bagian sini. Setelah di enter kita buat untuk dua halaman kan, berarti kita pakai div class school-nya. Berarti div class. Nah, untuk div class untuk setiap halaman itu kita menggunakan call. Jadi call kemudian sm. Nah, untuk jumlah dari sm ini ada 12 kan untuk jumlah sm-nya. Jadi karena sini kita menggunakan dua halaman atau kita bagi menjadi dua tabel. Berarti kita akan bagi 12 itu menjadi dua halaman. Jadi untuk halaman yang pertama itu saya kasih dengan 7. Saya cukup kasih dengan 7. Kemudian kita tutup div-nya dulu. Oke, setelah itu kita enter di sini. Kemudian halaman yang kedua atau tabel yang kedua kita buat juga sama seperti pada halaman yang pertama yang ini. Ini kita masukkan div, kemudian kelasnya sama dengan full sm. Nah, karena di atas kita sudah kasih 7, berarti kita sisanya itu kita masukkan di sini. Berarti di sini sisanya adalah 5 kan. Supaya pas dengan jumlah sm-nya itu adalah 12. Oke, setelah itu kita tutup div-nya dulu.
Setelah kita tutup divnya, kita enter di sini. Nah, di sini kita akan buat formnya. Kita akan buat input formnya. Berarti kita masukkan script untuk formnya dulu. Berarti form. Setelah form, kita masukkan untuk metodenya. Nah, untuk metodenya itu saya kasih dengan metode post. Setelah metode post, kita masukkan action, yang dimana action ini nanti kita akan buat setelah dia daftar, dia akan kembali ke halaman apa. Nah, jadi di sini untuk actionnya, saya akan buat dia kembali kepada halaman indeks pendaftaran baru lagi. Berarti dia gimana ya? Sebentar baru kita pikirkan dulu untuk pengembalian saat dia mengisi formnya. Jadi kita tutup dulu. Kemudian kita tutup formnya. Setelah kita tutup formnya, tunggu saya rapikan dulu yang ini. Tidak boleh harus rapi. Setelah itu kita gunakan apa ya? Kita akan buat formnya. Berarti kita cek dulu di database. Di bagian pasien. Untuk data pasien ini kan sama juga. Saat dia pasien mendaftarkan diri, berarti otomatis harus ada data dirinya. Berarti harus ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, sama password. Berarti kita buat form input untuk nama. Yang pertama untuk nama. Nah, untuk scriptnya itu kita gunakan grid juga. Sini gunakan div. Kemudian kita kasih kelas ya. Untuk divnya kita kasih kelas. Kemudian kasih dia di sini kelasnya itu adalah input group. Kemudian kasih MB atau margin bawah atau margin bottom, berarti batas bawah. Untuk batas bawahnya itu kita kasih cuma 2. Nah, setelah input group margin bawah atau margin bottom, kita tutup dulu. Supaya tidak bingung, kita tutup. Setelah itu kita enter. Kemudian di sini kita masukkan untuk span-nya. Ini untuk span-nya atau span-nya tuh. Masukkan dulu. Span, kita kasih kelas. Untuk kelas dari span ini juga menggunakan input group ya, tapi di sini untuk input groupnya itu menggunakan input group text. Berarti kita masukkan input group text. Kemudian kita tutup ini. Itu kita. Nah, untuk input group text ini berarti dia ini sebagai kayak apa ya, kayak bukan halaman sih, tapi kayak label dari form ini. Berarti ini yang pertama itu kan kita mau buat untuk nama. Jadi form yang pertama kita kasih dengan nama. Kemudian kita tutup span-nya atau span-nya ini. Setelah itu kita kasih apa ya? Kita kasih input. Kita kasih inputnya dulu. Kita buka input. Kemudian di inputnya ini kita kasih tipe. Nah, untuk tipe ini bukan tipe data ya, tapi di sini dia kasih tipe inputnya. Nah, untuk tipe input dari nama itu kan teks. Berarti kita kasih input. Tipe inputnya itu adalah teks. Kemudian kita kasih kelas. Nah, untuk kelasnya ini kita kasih dengan apa ya? Untuk kelasnya ini kita kasih dengan form control. Form control. Kemudian kita kasih name. Name ini kayak dia di database-nya. Kita sesuaikan dengan database. Itu tulisannya itu adalah nama ya di database. Nama. Setelah nama, kemudian untuk data ini dia kan harus tidak boleh kosong ya, tidak boleh dilanggar. Jadi kita harus kasih required. Required. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini kita kasih prepend dulu. Kita buka div dulu.
Sini kita kasih kelas juga, kelas sama dengan input group, kemudian prepend. Oke, setelah itu sini kita tutup div-nya dulu. Save. Ini dia, kita harus rapikan dulu. Nah, setelah itu di sini sudah kita testing dulu. Kita testing. Kita testing. Masih loading. Ya, kira-kira seperti ini. Ini kayaknya terlalu jauh ya. Jadi gimana kalau kita kasih di sini mana? Ini kita kasih 6. Kemudian di sini kita kasih 6 juga. Kita lihat ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat lagi untuk apa ya? Kita cek database dulu. Ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, sama password. Tempat lahir, tanggal lahir. Kita copy saja dari sini. Kan sama ya. Oke. Ini untuk tempat lahir. Kemudian teks name-nya itu tempat lahir. Setelah tempat lahir ada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir itu tipenya itu kan tanggal, berarti tipe inputnya kita kasih dengan date. Kalau date, untuk name-nya itu kita kasih dengan tanggal lahir. Nah, untuk ini kita rapikan dulu. Kemudian ini. Setelah itu kita enter lagi, kita lihat di situ ada apa? Ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin, dia ini kan menggunakan pilihan ya. Kayak jenis kelamin pilihannya perempuan atau laki-laki. Berarti kita hapus yang ini. Kita pakai select. Kita gunakan select. Kemudian name. Kita kasih name-nya itu jenis kelamin. Oke, kemudian kita kasih kelas juga, home control. Kemudian kita tutup dulu. Kita tutup select juga. Kemudian sini kita enter. Setelah di sini kita kasih option. Kita tutup optionnya dulu. Setelah itu di bagian sini kita option ada laki-laki. Kemudian di dalam sini kita kasih value. Untuk value kita kasih dengan laki-laki juga. Ini untuk value ini dia kayak data yang tersimpan ya. Kemudian untuk yang ini dia sebagai label yang muncul di formnya itu. Saat dia pilih laki-laki yang ada di label ini, berarti yang tersimpan adalah value-nya yang ini. Ini kita kasih gitu. Kemudian ada option.
Kemudian kita di sini yang kedua adalah perempuan. Kemudian value-nya itu kita kasih dengan perempuan. Data yang tersimpan adalah perempuan. Save. Selanjutnya kita buat untuk alamat telepon email. Oke. Alamat tipenya teks. Alamat. Kemudian ya di sini kita harus kasih required dulu. Dia harus terisi. Required Control save. Kemudian setelah alamat ada lagi telepon. Alamat ada ini telepon. Tipenya itu number. Kontrol. Kemudian ini kita kasih dengan telepon. Bukan di database. Telepon. Kemudian email. Ini email. Kemudian tipenya adalah input teks. Atau untuk nama dari formnya itu terganti dengan email. Tipenya itu bukan email, tipenya juga kita gunakan email. Control save. Setelah itu ada password. Kita kasih dengan password juga. Password. Name-nya itu password. Kemudian tipenya itu juga tipenya adalah password ya. Password. Setelah itu kita buat untuk tombol simpannya. Please input. Itu untuk input kita kasih tipe dulu. Tipenya itu kita kasih dengan tipe submit. Kemudian kita kasih value. Value-nya kita kasih dengan simpan. Setelah itu kita kasih kelas juga. Nah, untuk kelas ini kayak kita buat untuk style dari tombol tersebut. Dari tombol simpan. Jadi kita kasih dengan btn success. Setelah itu tutup yang ini bentar. Save. Untuk gambarnya coba kita taruhnya di sini saja. Masih di sini. Oke. Coba kita testing dulu. Oke, seperti ini. Email, telepon, kemudian ada alamat. Nah, ini bukan nama. Habis tanggal lahir itu kok masih nama? Coba kita lihat dulu di sini. Sini ada tanggal lahir, jenis kelamin. Itu setelah apa ya tadi? Tadi itu setelah tanggal lahir ada langsung jenis kelamin, berarti tidak ada nama lagi di sini. Jenis kelamin, tanggal lahir. Oh iya, yang ini. Hapus yang ini. Harus save. Seperti ini.
Kemudian kita di sini kita kasih HR dulu. Ya kita untuk ini kita kasih cukup. Kasih berapa ya? Yang ini kita kasih 4. Ini kasih 8. Seperti ini. Oke. Kita kasih ini kebalikannya 4, kemudian ini yang 8. Save. Oh ya, kita coba tunggu dulu. Kita langsung tambahkan saja HR di sini. Kita kasih HR untuk garis bawahnya. Kita testing dulu. Ya, seperti ini. Kemudian di sini dia kan pendaftaran pasien baru kan, berarti seharusnya belum muncul kayak pendaftaran pelayanan, rekam medis sama logout. Berarti kita rubah yang di mana ini? Ini kan NAV. Dia tidak boleh akses yang NAV ini. Tapi dia harus akses yang NAV login ini. Jadi kita ke script, kita lihat yang NAV ya. Kita lihat yang di pendaftaran baru bagian NAV kita hapus. Nah, ini NAV-nya ini kita ganti jadi NAV login. Save. Kemudian kita ya seperti ini. Nah, di sini untuk tombol simpannya kita kasih BR dulu untuk tombolnya. Kasih BR. Save. Oke, kita seperti ini. Nah, jadi cukup sekian ya. Tampilannya seperti ini yang kita buat untuk pendaftaran pasien baru. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Bastian Nengku pamit. Terima kasih.